Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang ekspedisi Belanda kedua ke Hindia Timur. Ekspedisi Belanda kedua ke Hindia Timur adalah ekspedisi yang berlangsung dari tahun 1598 hingga 1600, salah satu upaya Belanda dalam perdagangan rempah-rempah di Hindia Timur yang berujung pada berdirinya perusahaan Hindia Timur Belanda. Ekspedisi ini dipimpin oleh Jacob Cornelius van Neck. Latar belakang, selama abad ke-16, Portugis mendominasi perdagangan rempah-rempah, tetapi setelah ekspedisi pertama Belanda ke Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, para pendukung ekspedisi tersebut memutuskan bahwa sudah waktunya untuk merambah pasar rempah-rempah Indonesia lebih jauh. Perusahaan di balik ekspedisi pertama, Far Distance Company, dan New Company for Voyages to East India yang baru saja didirikan, bergabung dan berhasil mengumpulkan hampir 800.000 gulden, jumlah uang terbanyak yang pernah dikumpulkan di Belanda untuk usaha swasta. Pada tahun 1592, kartografer Petrus Plancius menerbitkan serangkaian peta yang menunjukkan secara rinci rute ke Hindia, yang menjadi pemicu ekspedisi pertama Belanda ke Indonesia. Plancius tertarik dengan usaha baru ini, dan meneliti laporan ekspedisi pertama untuk menulis petunjuk pelayaran bagi ekspedisi tersebut. Komposisi armada, Laksamana Jacob van Neck dipilih sebagai pemimpin, dengan wakil Laksamana Wybran van Warwick dan penjelajah Arktik Jacob van Heemskerk sebagai letnannya. Willem Janszoon juga turut serta dalam kapal tersebut. Pada tanggal 1 Mei tahun 1598, armada tersebut berlayar dari Texel. Armada tersebut terdiri dari 8 kapal, Mauritius dan Hollandia, yang berlayar dengan armada pertama, serta Amsterdam, Zeelandia, Geldria, Utrecht, Friesland dan kapal yang lebih kecil, Overijssel. Kelima kapal terakhir ini semuanya dinamai berdasarkan provinsi-provinsi Belanda. Perjalanan armada tersebut pada awalnya berjalan dengan sangat baik, mengitari Tanjung Harapan hanya dalam waktu 3 bulan. Namun, segera setelah mencapai Tanjung Harapan, armada tersebut dilanda badai besar, dan terbagi menjadi 2 bagian. Van Neck dengan 3 kapal dengan cepat pulih dan mendarat di pantai timur Madagaskar untuk mengisi kembali persediaan, sementara kapal-kapal lain di bawah Warwick tidak dapat mendarat di Madagaskar karena badai. Ke Bantam, setelah berlayar selama 7 bulan, Van Neck dan 3 kapalnya mencapai kota dagang Bantam pada tanggal 25 November. Orang Bantam menerima orang Belanda dengan senang hati, karena mereka baru saja bertempur dengan Portugis dan menghancurkan 3 kapal mereka, jadi mereka berharap untuk mendapatkan perlindungan dari armada Portugis yang ingin membalas dendam dengan menjalin aliansi dengan Van Neck. Dalam waktu 1 bulan, dia telah mengisi ketiga kapalnya penuh dengan rempah-rempah. Sementara itu, kapal-kapal lainnya mendarat di Pulau Docerne, yang mereka beri nama Mauritius untuk menghormati Maurice dari Nassau. Mereka meninggalkan seekor ayam jantan dan 7 ekor ayam betina di pulau itu, dan juga menanam banyak benih, termasuk beberapa pohon jeruk dan lemon. Mereka kemudian berlayar ke Bantam, yang mereka capai pada tanggal 30 Desember yang mendorong perayaan Tahun Baru yang menggembirakan bagi anak buah Van Neck. Kembalinya Van Neck dengan cepat mengisi salah satu dari 4 kapal yang dibawa Warwick dengan rempah-rempah dan kemudian berlayar pulang dengan rempah-rempah itu dan 3 kapal lainnya yang telah diisinya. Ia tiba di Amsterdam pada bulan Juli tahun 1599,
perjalanan yang memakan waktu setengah dari ekspedisi The Hotman. Para awak kapal diarak melalui jalan-jalan di belakang rombongan pemain terompet ketika semua lonceng di kota berdentang, kemudian diberi anggur sebanyak yang bisa mereka minum, sementara Van Neck dihadiahi gelas kimia emas. Van Neck membawa kembali bersamanya hampir 1 juta pon lada dan cengkeh, serta setengah kapal pala, fuli, dan kayu manis. Armada lainnya, sebelum berlayar ke Amsterdam, Van Neck mengirim 4 kapal yang tersisa ke timur menuju Kepulauan Rempah-Rempah untuk memperoleh lebih banyak rempah-rempah. Dalam pelayaran mereka, mereka tidak menemui masalah kecuali di pesisir Pulau Madura, tempat Raja Arisabaya, sebagai pembalasan atas serangan Belanda sebelumnya, menangkap beberapa pelaut dan meminta tebusan bagi mereka. Mereka mencapai Pulau Ambon pada bulan Maret tahun 1599, tetapi tidak ada cukup cengkeh yang tersedia, jadi diputuskan bahwa Warwick akan berlayar ke utara, ke Ternate, sementara Heemskerk akan menuju ke Kepulauan Banda. Warwick tiba di Ternate tanpa insiden, dan dalam perayaan itu ia melepaskan begitu banyak amunisi hingga tanah bergetar. Mereka diterima dengan baik, terutama karena Raja Ternate sedang berperang dengan negara tetangga Tidore, dan senang mendapat bantuan militer. Warwick mengisi kapalnya dengan rempah-rempah dan kemudian pulang, mengambil lebih banyak lada di Bantam sebelum mencapai Amsterdam pada bulan September tahun 1600. Namun, Heemskerk, yang mencapai Great Banda pada pertengahan Maret tahun 1599, menerima sambutan dingin dari penduduk asli, yang tidak senang karena pengalaman buruk masa lalu dengan Portugis, dan karena gunung berapi di dekatnya baru-baru ini aktif, meramalkan kejahatan. Dia akhirnya berhasil memenangkan kepatuhan penduduk asli, dan meninggalkan 22 orang untuk menimbun pala sehingga... Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Armada Belanda di masa depan akan dapat membelinya tanpa kesulitan. Dia tiba di rumah pada bulan Mei tahun 1600. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Chloe, tumbuh bersama. Kak Chloe.